Selamat malam Ibu Lili. Perkenalkan, nama saya adalah Adrianus Arjuna Dewanta Putra. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar manajemen komunikasi proyek tentang perencanaan dan pengelolaan komunikasi. Pengertian manajemen komunikasi proyek adalah pengetahuan yang menggunakan proses untuk menjamin ketepatan waktu dan kesesuaian zaman. Pengumpulan, pendistribusian, penyimpanan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir dari informasi proyek. Komunikasi. Ada dua cara melibatkan transmisi dari pemahaman dan informasi dari seseorang atau kelompok ke yang lain melalui penggunaan dari simbol yang umum. Simbol umum ini dapat berbentuk lisan atau bukan lisan, tulisan, grafis, atau multimedia. Pada hakikatnya, manajemen proyek konstruksi menurut Ervianto ada dua pemahaman yang pada pelaksanaannya menjadi satu kesatuan dalam mencapai tujuan proyek, yaitu pertama ada teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi sendiri yaitu mempelajari metode atau teknik tahapan melaksanakan pekerjaan dalam mewujudkan bangunan fisik di suatu lokasi proyek sesuai dengan spesifikasi teknik. Yang kedua ada manajemen konstruksi. Adalah bagaimana cara kita mengelola sumber daya seperti manusia, mesin, material, money, dan metode agar terlibat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan proyek. Banyak peneliti mengonfirmasi bahwa komunikasi memainkan peran utama untuk proyek dan efektivitas komunikasi merupakan faktor penting keberhasilan proyek. Proyek menghabiskan sekitar 90% dari waktu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Kemudian ada perencanaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Dalam perencanaan komunikasi menetapkan informasi dan komunikasi yang diperlukan stakeholder proyek. Contohnya, pemilik owner atau pengguna jasa, konsultan, dan kontraktor. Ini ada hubungannya, yaitu konsultan dengan pemilik proyek, kontraktor dengan pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor. Ini adalah bagian yang akan kita bahas, perencanaan manajemen komunikasi proyek. Ada tiga, yaitu input, tools dan teknik, dan output. Di dalam input sendiri ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama ada project chapter, project management, project dokumen, enterprise environmental factor, dan organization process asset. Dalam proses kali ini saya hanya akan membahas satu, yaitu project chapter atau piagam proyek. Piagam proyek adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik proyek atau owner yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi ke aktivitas proyek. Project chapter ini mendokumentasikan informasi tingkat tinggi pada proyek dan pada produk, layanan, atau hasil proyek yang dimaksud agar memuaskan. Ini adalah contoh dari project chapter di perusahaan saya, yaitu yang saya gunakan adalah surat keputusan lelang
yang diterbitkan oleh Yayasan Prasetya Mulia. Yang kedua dari perencanaan manajemen komunikasi proyek konstruksi ada tools. Tools sendiri ada dibagi menjadi 8. Expert judgment, communication requirement analysis, komunikasi teknologi, communication model, communication methods, interpersonal and team skill, data representation, dan yang terakhir adalah meeting. Dalam proses tools and teknik ini saya akan mengambil yaitu meeting. Proses manajemen komunikasi membutuhkan diskusi dalam pemberi tugas maupun konsultan dan tim proyek untuk menentukan cara paling tepat untuk memperbarui dan berkomunikasi informasi proyek dan untuk menanggapi permintaan informasi dan berbagai pemangku kepentingan. Ini adalah contoh dari tools and technique meeting. Ini adalah meeting untuk pembahasan perencanaan. Yang ketiga dari perencanaan manajemen komunikasi proyek adalah outputnya. Output dibagi menjadi 3, yaitu communication management plan, project management plan update, dan project document update. Dalam output ini saya akan mengambil satu poin yaitu communication management plan. Rencana manajemen komunikasi ini adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana proyek komunikasi akan direncanakan, terstruktur, implementasi, dan dipantau efektivitasnya. Nah, ini adalah salah satu contoh output dari communication management plan yang ada di tempat kerja saya. Ini ada PIC-nya yang bertanggung jawab, ada TJI, UPM, SN. Yang selanjutnya adalah pengelolaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Dalam hal ini juga dibagi menjadi 3, yaitu input, tools and technique, dan output. Sama ya. Di dalam input sendiri sekarang ada 5, yaitu project management plan, project document, work performa report, enterprise environmental factor, dan organization process accept. Dalam input pengelolaan manajemen komunikasi proyek konstruksi ini saya akan mengambil salah satu yaitu work performance report. Dalam hal ini laporan kerja diedarkan ke pemangku kepentingan melalui proses yang diidentifikasikan dalam rencana manajemen komunikasi. Contohnya seperti laporan kerja, status laporan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan kinerja proyek, dapat berupa grafik dan informasi yang diperoleh dari proyek. Berikut adalah salah satu contoh work performance report dari yang saya ambil dari kantor saya. Ini adalah laporan kemajuan lapangan. Yang kedua adalah tools and technique. Tools and technique dibagi menjadi 7. Ada communication teknologi, komunikasi metode, communication skill, project management informasi sistem, project reporting, interpersonal and team skill, dan yang terakhir adalah meeting.
Eh, dalam tools and teknik kali ini saya akan mengambil komunikasi teknologi beserta meeting. Nah, ini adalah salah satu contoh dari proyek kami yang menggunakan Google Meet dan Zoom dalam proses meeting uh, kemajuan lapangannya. Yang ketiga adalah outputnya. Ada 4, yaitu Project Communication, Project Management Plan Update, Project Document Update, dan Organization Process Access Update. Dalam proses ini saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu Project Document Update. uh, Project dokumen update yang dapat diperbarui sebagai hasil pelaksanaan proses pelaksanaan di lapangan. Ini adalah salah satu contoh kurva S yang ada di lapangan. Ini akan terus diupdate untuk memperbarui komunikasi di lapangan. Sekian presentasi tugas besar dari saya mengenai manajemen komunikasi proyek tentang perencanaan dan pengelolaan komunikasi. Sekian dan terima kasih.